Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri kita kali ini, saya sudah menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kisah mistis yang pernah dialami beberapa tahun lalu. Bagaimana cerita selengkapnya? Saksikan setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama saya, Ale. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Oke, Mas Hijrah. Selamat malam, selamat datang di studio Jejak Backpacker. Jadi Mas Hijrah ini datang ke sini untuk menceritakan pengalaman mistis ya yang pernah dialami beberapa tahun silam ya, sekitar 4 tahun ya, 4 tahun yang lalu. Oke, Mas Hijrah udah siap ya untuk menceritakan pengalaman mistisnya kepada penonton setia Jejak Backpacker di rumah. Kita mulai saja, Mas Hijrah untuk menceritakan ceritanya. Ini awal mula kisah mistis pribadi saya. Kira-kira ada 4 tahun yang lalu. Saya tuh waktu pagi seperti biasa sepedahan, olahraga gitu. Saya berdua sama teman saya. Saya sepedahan daerah-daerah desa itu aja, desa saya aja tuh. Kira-kira dari rumah tuh ke tempat tujuan saya tuh cuma 2 km. 2 km. Nah, di situ saya ngapain aja tuh 2 km, mau ngobrol lah gimana lah. Ya, saya nyampe tuh di gang yang saya tuju. Pas saya udah nyampe di gang saya tuju, saya kompromi dulu. Ini sepedahan lu lanjutin apa kita balik? Teman saya yang jawab, lanjutin aja, udah nanggung. Malas juga balik, masih pagi kayak gini. Ya udah tuh saya lanjutin. Saya ketemu gangnya tuh nggak terlalu gede sih, kecil lah, muat 1 motor. Saya ketemu gang kecil, kayak biasa lah sepedahan. Udah tuh di situ udah mulai becek-becek lah. Jalurnya becek segala macem, kerikil. Ya udah buruk lah jalurnya, udah buruk. Ditambah buruk lagi, banyak genangan air. Udah pakai celana panjang kan, kotor. Nah, jalan terus. Kira-kira saya tuh gabut di gang itu ada setengah jam lah. Saya ikutin jalan terus. Saya ketemu kayak tempat tuh bagus lah tempatnya. Jalurnya lah, itu jalur bagus. Di kanan bunga warna merah muda, di kiri banyak pohon bambu panda. Itu sejauh kira-kira 25 meter itu gitu semua jalurnya. 25 meter. Saya jalan terus, naik turun. Saya ikutin jalan terus, saya ngasal aja dari situ. Saya yakin lah masih kampung sendiri, masa iya nyasar gitu kan. Kiri kanan masuk. Nah, akhirnya tuh saya udah pusing sendiri. Saya ke belakang, saya udah jauh. Saya udah bingung tuh mau muter balik. Nyasar. Ya udah, saya optimis aja lanjutin. Saya lanjutin terus. Nah, beberapa nggak lama saya nemuin satu pedesaan. Pedesaannya tuh kayak pedesaan zaman dulu, dimana pedesaannya tuh sunyi, banyak riuh-riuh suara, kayak suara binatang-binatang jangkrik lah seperti itu, kayak binatang-binatang segala macem. Masih asli itu desanya, masih banyak pohonan. Warga pun masih banyak yang bertani, cocok tanam, banyak yang ya kegiatan kampung seperti zaman dulu lah. Nah, di situ saya muter-muter desa situ. Saya nggak berpikir saya tuh nyasar di situ. Saya tuh cuma tempat biasa, main-main gitu, muter-muter. Nggak berapa lama, saya tuh udah mulai panik. Karena saya tuh udah ngerasa ini bukan di daerah saya lagi nih. Saya nanya lah ke orang kampung situ, Pak, jalan keluar mana? Kebetulan dia tuh lagi nyangkul. Orang pertama yang saya tanya tuh, saya nanya, Pak, jalan keluar dari sini mana? Dia cuma noleh, udah dia lanjutin pekerjaan dia nyangkul. Saya mau gimana lagi? Orang nanya nggak jawab, ya udah, saya tinggalin, saya lanjutin kemana aja tuh jalan. Rute manapun saya ikutin, mau rute lurus pun, belok-belok gimana, turun naik, ujung-ujungnya ke tempat itu juga. Saya nanya lagi ke lain orang, tetap aja jawabannya sama. Dia nggak ngejawab, cuma nengok, senyum, lewat, udah. Saya jalan lagi berkali-kali saya kayak gitu, muter-muter terus.
Di situ saya nanya, nggak dijawab-jawab, nggak direspon-respon. Akhirnya tuh saya ke pinggir sungai, itu saya baru nyadar. Sungai di situ tuh masih jernih, masih airnya masih bening lah, masih bening, bawah masih batu-batu. Dan saya ngelihat, saya tuh baru nyadar juga, saya tuh udah ada di bawah kaki gunung. Kaki gunung, saya nggak tahu lah tuh itu gunung mana. Pokoknya saya ada di bawah kaki gunung. Nah, di situ saya kepala saya tuh udah pusing banget, udah berpikir kemana aja, udah nggak bisa mikir jernih lah. Karena saya yakin saya tuh bukan di tempat saya lagi. Soalnya saya nggak pernah lihat gunung lah di tempat di daerah rumah saya gitu, deket-deket situ nggak pernah gunung-gunung kayak gitu, nyampe airnya jernih saya nggak pernah ngeliat kayak gitu. Seumur umur saya nggak pernah ngeliat kayak gituan. Akhirnya saya udah pasrah tuh, saya bingung juga mau lanjutin, nggak tahu, mau muter balik juga nggak tahu. Pas saya berdiam diri, saya berbincang sama teman saya kan, nanya, ini gimana? Kita mau gimana ini? Kita udah nggak di tempat kita lagi. Teman saya tuh udah pasrah, ikutin aja lu ceritanya Jera. Kita ikutin jalan aja, insya Allah ketemu. Saya berdiam di situ, saya nggak dengar suara azan. Saya inget batu suara azan dari mana aja. Pas saya itu nyadar itu masih pagi. Sedangkan azan zuhur tuh jam 12-an. Matahari udah kelihatan lah, udah terang. Tapi itu masih pagi, masih redup. Saya nggak dengar segala arah tuh azan, segala arah. Saya bingung juga dong. Lah, ini azan dari mana? Kan masih pagi nih, masih pagi. Oh iya, teman saya sempat berdebat dulu. Saya sempat salah-salahan sama teman saya. Dia dulu, saya dulu yang mulai kayak gini-gini. Saya sempat berdebat juga tuh. Saya yakin situ saya lanjutin jalan aja. Soalnya saya berpikir juga debat tuh nggak bakal bisa nyelesain masalah saya di situ. Saya berjalan, ikutin jalan ini, alur mana aja saya ikutin alur. Nah, saya udah ngerasa di situ udah lama lah. Kira-kira saya di situ udah ngerasa, udah seharian lah saya di situ. Saya juga sampai lemes, nahan pusing lah, nahan lapar di situ. Seharian muter-muter di daerah situ, nggak nemu tujuan, nggak nemu jalan pulang. Akhirnya saya tuh lanjutin jalan kemana aja. Udah tuh saya sebelumnya lanjutin jalan, emang saya istighfar dulu, baik-baik istighfar apa saya ini memohonlah pada Tuhan, pada Allah, buat dimudahin lah segala ini ya, gini segala macem, biar saya bisa keluar dari jalan tersebut. Alhamdulillah, saya nemuin titik terang. Saya jalan terus, saya nemuin gang yang sama, dan saya keluar dari gang situ. Saya udah kembali lagi ke jalan raya yang saya lewatin. Nah, otomatis saya senang tuh di situ. Saya senang. Tapi senang saya juga, saya campur bingung. Soalnya saya di situ udah ngerasa seharian, padahal saya di situ cuma sebentar doang. Saya pulang, jalan sambil tawa-tawa, sambil senang-senang. Saya pulang di rumah. Beberapa minggu kemudian, saya ke tempat itu lagi. Nggak tahu tempat itu emang nggak ada. Saya ke tempat itu lagi, itu nggak ada, gang itu nggak ada, segala macam itu nggak ada. Itu udah jadi perumahan. Saya tanya sama orang situ dong, Pak, ini rumah udah dibikin berapa tahun? Kira-kira udah ada 7 tahun. Dia bilang udah 7 tahun ini rumah dibikin. Saya tetap nggak percaya. Saya ke belakang rumah tersebut, saya jalan kaki. Saya cuma nemuin kebun singkong doang. Lah udahlah, saya udah pasrah gitu kan, udah campur bingung juga, udah pusing campur bingung. Saya pulang lagi. Keesokan harinya saya ke tempat itu lagi. Saya masih nyari terus, nggak ketemu. Itu baru sadar. Saya tuh baru sadar di situ. Saya tuh udah bukan di dunia saya lagi. Saya itu udah beda banget. Udah tempat situ udah dibikin bertahun-tahun, udah jadi bangunan rumah. Di belakang cuma lahan singkong, cuma 2 petak doang itu, cuma beberapa meter. Tiba-tiba saya sebelumnya itu kok masuk ke hutan, ke kaki gunung. Kan nggak logis juga kan? Berarti saya ambil intinya aja, saya itu udah bukan di daerah saya lagi. Saya itu udah dibawa lagi. Sampai sekarang juga saya masih nyari tempatnya. Tetap aja nggak ada hasilnya, nggak ketemu. Saya pengen titik terang itu tempat di daerah mana, di bawah kaki gunung mana, di desa apa. Tapi saya nggak ketemu jawabannya. Di awal tadi kan Mas Hidra belum ceritakan ya kejadian tempatnya itu di mana itu, di kampung apa nih? Waktu Mas Hidra bersepeda sampai ke lokasi tersebut itu di desa apa lebih tepatnya? Lebih tepatnya di desa Warujaya, Parung Bogor, Warujaya. Nah, terus tadi kan Mas Hidra sempat bertanya juga sama seorang petani. Iya, seorang petani. Itu
tatapan wajahnya atau wajahnya itu Iya. ya, kalau kita ngelihat kan kalau orang yang sudah nggak ada hantu lah atau Iya. apa gitu kan biasanya pucat atau Pucat. gimana. Nah itu gimana itu bentuk mukanya sendiri? Tatapan kosong dia tuh ngeliat saya. Tatapan kosong, cuman lihat ngelirik ke samping, langsung dia senyum dikit, udah seperti biasa lagi. Tatapan kosong. Setelah saya ngerasain hal itu, saya ngerasa di diri saya itu udah beda. Saya ngerasain hal itu kan, udah masuk di istilah dunia itulah. Saya udah keluar, saya itu mulai itu udah ngerasain hal yang beda di diri saya. Mulai dari saya setiap malam jam 2 tuh bangun, tanpa alasan pasti bangun terus, jam 2 bangun. Sampai saya ngeliat hal-hal yang istilahnya nggak kasat mata lah. Saya udah ngeliat hal-hal yang nggak kasat mata. Ya udah keseharian lah, udah semenjak itu ngeliat hal-hal yang nggak kasat mata. Oh jadi semenjak kejadian yang pernah dialami itu ada apa ya? Ada perubahan. Ada perubahan iya, di Mas Hijrah sendiri. Ada perubahan, saya ngerasa ada perubahan, ada yang aneh gitu di diri saya. Seperti saya suka ngeliat ya kayak gitulah sosok lain. Tetangga saya, teman-teman saya juga suka ngeliat saya beda gitu. Saya ada 2 apa gimana gitu. Sampai ibu saya juga dia pernah bilang ke saya tuh pulang sekolah 3 kali. Padahal tuh yang pertama, yang kedua tuh bukan saya. Yang ketiga baru saya. Itu banyak yang nyadarin itu. Saya dikejar sama teman saya, pas udah nyampe depan hilang. Itu teman-teman saya udah nyadarin kayak gitu. Bukan saya doang yang ngerasa, teman-teman saya juga banyak yang ngerasa kayak gitu. Di diri saya tuh ada yang aneh. Sampai saya tuh suka mimpi, dia kayak saya tuh bingung ini mau bilang kebetulan apa gimana. Saya tuh suka mimpi orang meninggal, tapi saya nggak dikasih tahu namanya, tapi dikasih tahu kayak tempatnya di mana, tinggalnya di mana, ini di mana. Itu kejadian yang pertama. Itu emang saya ngalamin tetangga saya. Saya tuh sempat saya jadiin candaan gitu ke teman saya. Saya bilang, bro, ntar hari Minggu pagi orang deket, kalau nggak teman deket ada yang meninggal. Pas Minggu paginya bener. Saya itu nggak langsung percaya kan. Masa mimpi sekali aja percaya. Nah saya kemimpian lagi. Atau itu emang bener-bener kayak gitu. Kejadian terus. Sampai saya tuh pusing sendiri. Saya tuh bingung kalau saya tahu orang yang meninggal, istilahnya saya ngerasain lah gitu, walaupun saya nggak tahu namanya siapa-siapa. Tapi saya bingung, saya nggak bisa berbuat apa-apa di situ. Mau saya bilangin saya takut dikira gila, didiemin juga saya ngerasa bersalah juga. Tapi karena saya berpikir itu takdir, saya nggak bisa ngubah takdir. Ya saya dengan berat hati lah ngelihat orang mulai dari tetangga siapa juga meninggal. Dengan berat hati lah saya ngeliat kayak gitu. Saya pernah, itu inget masih jam berapa ya? Jam 9 malam lah, saya tuh lagi main HP di kamar. Itu pertama kalinya saya ingat diri saya sendiri. Lewat di depan saya dengan santai, jalan biasa. Situ saya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Saya samperin, saya tegur. Lu siapa? Langsung dia hilang. Itu kejadian yang pertama. Langsung nggak lama, kejadian yang kedua, saya tuh lagi duduk nonton TV. Nggak lama saya nyadar di samping saya itu ada orang. Saya berpikir tuh ada saya, apa siapa, saya nengok diri saya, itu semuanya nyerupain, mulai dari pakaian, apa gimana, badan, postur tubuh itu nyamain semuanya. Tapi setiap saya tanya, dia itu nggak pernah jawab, diem, ngilang. Sampai bukan saya aja sih yang lihat diri saya sendiri, diri saya ada 2, tetangga saya juga pernah, teman saya juga pernah, bahkan ibu saya juga pernah. Saya lagi kayak seperti tadi saya ceritain, saya pulang sekolah saya kan kebetulan full day school. Saya pulang sore-sore, itu ibu saya bilang, sudah saya nyampe, ibu saya bilang begini, Hijrah, kan Hijrah udah pulang tadi, kok balik lagi, pulang lagi. Nah, saya tuh stuck di situ, saya bingung. Saya waktu itu baru pulang, tapi kenapa ibu saya nanya kayak gitu? Saya tanya lagi ibu saya, tadi ibu ngeliat apa? Ibu saya jawab, Hijrah udah kayak biasa tadi, salaman, naruh gitar, udah, langsung dia tuh. Setelah itu pulang lagi, salaman, naruh gitar, udah. Ini yang ketiga, ini Hijrah bener apa bukan? Ibu saya bilang kayak gitu. Saya jawab bener, mungkin yang tadi 2 bukan. Saya tuh lagi dulu juga pernah ngerasain ya kayak semacam mati suri lah. Jadi tuh saya tidur, itu bulan puasa, saya ingat banget itu bulan puasa. Saya habis sahur, saya tidur. Pas saya tidur, kok tiba-tiba saya bangun lagi. Saya bingung tuh, saya bangun lagi. Kok tiba-tiba bangun lagi? Saya lihat, lah
kok ada badan saya lagi tiduran. Disitulah saya panik. Udah istighfar, udah syahadat. Bisa berpikir kalau orang meninggal, syahadatnya susah kan, kayak di sinetron. Tapi itu gampang syahadatnya. Saya udah bangunin ibu saya tuh. Saya udah kejar lah di situ lah. Udah pusing mau ngapain juga lah, udah pasrah gitu. Saya mikir udah tobat, udah terlambat. Udah gini juga. Udah susah lah. Ya udah saya bangun ibu saya. Nah, saya tuh kayak saya kembali lagi ke tubuh saya tuh. Nah, saya tuh tiba-tiba kayak di tempat, ya istilahnya tuh bisa dibilang kayak di atas langit juga, saya kurang paham. Pokoknya putih, ya putih lah. Pokoknya putih. Langsung itu ada yang bilang, kamu belum waktunya. Saya langsung turun, bangun. Nah, saya tuh langsung senang kan, langsung senang. Tapi bodohnya saya tuh nggak tobat di situ. Saya seperti biasa lagi lah, ngelakuin hal-hal biasa. Pas malam kedua juga, pas esok harinya nih, saya tidur, saya ngerasain hal yang itu juga sama. Saya terbangun, loh saya juga panik, langsung panik lagi tuh. Saya langsung panik tuh. Saya mungkin berpikir itu nggak ada kesempatan kedua. Mungkin kesempatan pertama itu teguran, ini kedua mungkin beneran nih. Ya udah, saya udah coba gimana caranya, saya udah bangunin diri saya pasrah tuh. Saya ngerenungin juga kesalahan saya tuh. Saya diangkat lagi ke tempat tersebut, yang ruangan putih lah, yang putih gitu. Belum waktunya, saya diturunin lagi. Pas keesokan harinya juga, saya ngerasain hal yang sama. Jadi selama 3 hari 3 malam saya ngalamin hal tersebut. Pas ketiga harinya saya berpikir, saya bener-bener yakin saya itu udah nggak ada. Ketiga kali kan, dimana-mana yang ketiga kali, kalau yang sial banget, kalau yang untung banget. Ya saya berpikir lah, udahlah inilah, mau gimana lagi lah. Ya udah, saya udah berpasrah diri kan, udah tenangin diri saya, udah istighfar segala macem. Saya kangen tempat tersebut, ke tempat yang tadi, yang ruangan putih, dibilang lagi, belum waktunya. Saya turun lagi, udah tuh, semenjak itu, saya udah sholat lah, udah segala macam, udah zikir. Saya berpikir hari keempat, udah persiapan nih, udah mungkin terjadi lagi nih kayak gini. Apa mungkin beneran? Katanya enggak, sampai seterusnya enggak. Jadi semenjak kejadian kejadian mati suri itu jadi lebih peka. Enggak, sebelum ini juga yang pas keluar dari hutan itu. Itu udah ngerasain hal-hal yang ganjil lah di sekitar gitu. Saya jarang ngeliat, tapi saya tuh selalu ngerasain kalau ada apa gitu. Di batin tuh di hati ngerasain ada ini di sini. Mau kemana aja kalau ini emang ada musibah gitu. Mau kemana aja kalau kata hati saya jangan, ada apa gini, saya nggak berani. Saya juga pernah kejadian, saya maksain, udah hati saya udah nggak enak, udah ngerasain hal yang aneh, saya lanjutin, udah kejadian hal yang nggak enak lah istilahnya, yang nggak diinginin, yang nggak dipengenin kejadiannya. Mungkin kurang lebihnya seperti ini cerita misi saya. Ini sih pengalaman pribadi, ini asli, nggak saya buat-buat. Ya, percaya atau tidak percaya dari penonton lah yang beranggapannya. Yang beranggapan percaya, nggak percaya dari penonton juga beranggapan kayak gimana. Soalnya hal yang kayak gitu kan istilahnya nggak bisa dipikirin pakai logika. Nah, JPackers, itulah tadi cerita mistis yang pernah dialami oleh Mas Hijrah yang telah ceritakan kepada Jejak Backpacker. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.